Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan dealer kendaraan. Bukan Astra Group, tapi berbeda. Karena mereka bukan bagian dari Astra Group, tapi mereka bergerak di bidang yang mayoritas dipegang oleh Astra Group ya. Karena sebelumnya kita sudah membahas Astra Group yang menjadi dealer daripada berbagai kendaraan ya. Ada banyak banget. Seperti Honda juga mereka ada pegang. Cuman kali ini sedikit berbeda. Mereka merupakan perusahaan yang di luar daripada Astra Group, yakni Adra Putra Mandiri Jember Tbk dengan kode emiten PMJS. Kita panggil aja PMJS karena semuanya huruf mati. Kita lihat dulu dari sejarah perusahaan yang satu ini ya. Mereka dimulai dari usaha yang didirikan oleh Bapak Poniman pada tahun 60-an, di mana usaha tersebut berkembang menjadi sejumlah perusahaan yang merupakan dealer resmi kendaraan bermotor roda 4 merek Mitsubishi dan Mercedes-Benz. Didirikan di Jakarta pada tahun 2003 sebagai perusahaan induk dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang otomotif tersebut. Pada tahun 2012, melebarkan bisnisnya ke bidang usaha jasa penyewaan kendaraan bermotor kepada perusahaan, jadi business to business, dengan mendirikan perusahaan anak PT Global Pahala Rental. Tahun 2019, tepatnya di bulan Januari, menambah merek dagang baru ke dalam portfolio bisnis penjualan mobil baru. Setelah perusahaan anak, PT Dipo Pahala Otomotif ditunjuk sebagai dealer resmi kendaraan bermotor roda 4 merek Nissan dan Datsun. Ini mirip-mirip dengan yang kemarin kita bahas IMAS sih, yang merupakan bagian daripada Salim Group. Mereka juga memegang merek Nissan dan Datsun. Sejalan dengan perkembangan perdagangan secara daring, maka pada tahun 2019, melalui perusahaan anak PT Mobilku.com Sejahtera melakukan akuisisi web portal atau e-commerce perdagangan kendaraan bermotor Mobilku.com. Pada tahun 2020, bersama dengan Mitsubishi Corporation mendirikan PT Suku Cadang Auto Sejahtera selaku penyedia portal perdagangan suku cadang kendaraan bermotor. Selain itu, melalui perusahaan anak, didirikan PT Mokas Otomotif Sejahtera yang bergerak di bidang perdagangan kendaraan bekas. Sebenarnya mereka udah IPO tahun 2019, tapi tidak disebutkan di sini ya. Jadi mereka nggak fokus ke sana. Dan saat ini, perusahaan memiliki 46 showroom dealer Mitsubishi, 1 showroom dealer Mercedes-Benz, dan 2 showroom dealer Nissan dan Datsun yang berlokasi di 32 kota dan 11 provinsi yang tersebar di Sumatera, DKI Jakarta, Jawa, dan Kalimantan. Untuk bisnis mereka banyak banget ya. Ada dealership, aftermarket, rental, sampai e-commerce. Ini merek-mereknya. Yap, banyak banget. Jadi ya benar-benar bergerak di bidang otomotif. Bagaimana prospek mereka? Bisa dikatakan ini prospeknya cukup standar ya. Mobil itu kan salah satu komoditas yang cukup mahal sih. Nomor 2 setelah rumah. Karena ya rumah termasuk yang termahal deh. Lalu selanjutnya ada mobil. Jadi untuk prospeknya sih cukup standar. Kalau ekonominya lagi kuat banget, maka penjualan mobil itu tentu saja juga kuat. Tapi kalau ekonomi lagi lesu, ya seperti akhir-akhir ini ya, dimana kabar inflasi kuat banget sehingga para bank itu menaikkan suku bunga mereka untuk menekan laju inflasi, sehingga penyebaran daripada uang juga berkurang, sehingga ekonomi juga lesu kembali. Jadi untuk prospeknya ini cukup standar lah ya, standar. Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya dulu. Ada Pahala Mas Sejahtera. Ini kalau kita pelajari di sini sih aman-aman aja ya, nggak ada berita negatif yang memberatkan perusahaan. Langsung aja kita lihat fundamentalnya di IDX ya. Saya sudah download PDF-nya. Nanti kita sandingkan, kita banding-bandingkan dengan RTI Bisnis apakah cukup akurat. Selama ini saya lihat sih cukup akurat ya, karena RTI Bisnis juga ambil datanya di sini juga. Ada kerjasama dengan IDX pastinya. Langsung aja kita lihat, kita pindah ke RTI Bisnis dan PDF. Dan beginilah penampakannya teman-teman. Kita pertama lihat dari pemegang sahamnya terlebih dahulu, di mana porsi Pahala Mas Sejahtera yang tadi kita sudah lihat itu sebesar 50,59%. Ya, berarti otomatis mereka menjadi pengendali karena melebihi 50%. Lalu dengan porsi masyarakatnya 7,5%. Ini pas banget dengan ketentuan daripada OJK, di mana minimal porsi publik sebesar 7,5%. Nice. Selanjutnya kita lihat laporan keuangan mereka yang sudah update sampai kuartal kedua tahun 2022 sejak mereka IPO tahun 2019 ya.
Kita coba lihat di bagian net profitnya 148 miliar rupiah. Kita coba cek di sini. Untuk melihat laporan keuangannya yang di PDF ini, kita lihat dulu mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah dan pembulatannya itu dalam bentuk satuan. Jadi tidak perlu kita kali-kali lagi sih. Langsung aja kita lihat di laporan laba rugi mereka di sebelah sini. Laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk itu 148 miliar rupiah. Jadi di RT Business akurat ya. Untuk PR-nya sih 7,68 kali sih. Ini bagus ya, cukup standar dalam arti yang baik. Jadi layak investasi. Cuma nggak sampai bisa masuk ke dalam watchlist premium saya karena PR-nya nggak 5 kali ke bawah. Untuk kurang rasio 208%, jadi 2 kali lipat ya. Coba kita cek. Ini perbandingan antara aset lancar dan diabetes jangka pendek. Untuk aset lancarnya sih 2,3 triliun. 2,3 triliun ya. Lalu liabilitas jangka pendeknya 1,1 triliun. Jadi, yap, 2 kali lipat lebih gede. Bagus ya. Selanjutnya untuk transaksi harian mereka pada hari Jumat kemarin pas penutupan, itu turnovernya cuma 35 juta rupiah. Sepi ya. Market cap perusahaan ini cukup gede, 2,2 triliun, cuman porsi masyarakatnya yang kecil sekali, cuman 7,5%, jadi transaksinya kurang liquid ya. Harga IPO-nya pun 125 pas 2019, sekarang 166. Ada peningkatan sebesar 30-an% sih. Yap, mereka baru sekali bagi dividen ya pada tahun ini. Jadi untuk pergerakan sahamnya juga nggak bisa dibilang turun sih, ada kecenderungan untuk naik ya. Pergerakannya memang cukup signifikan juga sih, naik turunnya gede banget. So untuk PMJS ini, kalau teman-teman yang request video ini tanya apakah boleh masuk PMJS, sebenarnya boleh sih ya, tapi dengan satu resiko bahwa transaksi mereka sangat sepi. So bagi teman-teman yang beli ini harus pastikan bisa investasi jangka panjang. Kalau cuman mau trading sih ini kurang cocok sih. Bagi saya juga kurang cocok ya. Dari sisi PR-nya masih kurang premium, cuman 7 kali. Harusnya 5 kali ke bawah baru bisa. Liquidity oke, pemegang saham oke, cuman turnover-nya yang kurang. Ya. Jadi kalau teman-teman tanya apakah ada referensi saham lain yang bergerak di bidang penjualan kendaraan, di dalam watchlist saya sih nggak ada ya. Nggak ada. Yang ada itu cuman kayak jual batu bara, jual kayak kertas, dan kaca pun ada. Kalau untuk kendaraan sih belum ada ya, karena memang sektor kendaraan itu naik turunnya drastis banget. Kalau ekonomi lagi kuat, labanya bisa naik. Tapi kalau ekonomi lagi lesu ya, ekonominya juga stagnan ya. Jadi untuk sementara, untuk perusahaan yang bergerak di bidang jual beli kendaraan memang belum ada yang menarik bagi saya, termasuk PMJS ini. Tapi kalau teman-teman, kalau untuk investasi ya boleh-boleh aja, tapi jangan lupa untuk melakukan diversifikasi dan memakai uang dingin biar investasinya aman. Demikian pembahasan tentang PMJS, saingan daripada Astra Group yang bergerak di bidang penjualan kendaraan. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.